Apakah kamu pernah mendengar terkait hashtag ini? Atau mungkin hashtag ini? Apa sih yang kemudian menjadi polemik dalam Danantara ini? Awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat dalam konteks perekonomian di Indonesia. Ya, ada yang kemudian berpikir bahwa ayo kita tarik uang kita dari bank BUMN dan kita pindahkan ke bank swasta. Kenapa? Karena adanya distrust atau rasa tidak percaya dengan konteks bank BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Denny Wahyu Apriyadi, saya merupakan mahasiswa S3 Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya. Dengan NIM 378242005. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait hasil analisa saya untuk digunakan sebagai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pembangunan dan perubahan sosial. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu mengenai Danantara. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Senin 24 Februari 2025. Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Apakah kamu pernah mendengar terkait hashtag ini? Atau mungkin hashtag ini? Nah, kita bisa melihat bersama bahwa perubahan sosial dan juga budaya di masyarakat akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini yang kemudian menjadikan kita sama-sama belajar mengenai apa sih yang kemudian bisa kita analisa dari hal-hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep kemunculan awal dari Danantara. Danantara merupakan suatu program yang kemudian diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto yang merupakan suatu kebijakan ekonomi dan juga sosial yang beralasan pada ungkapan-ungkapan khusus pada perkembangan ekonomi negara kita. Di sini kita bisa melihat bahwa kemunculan awal Danantara dimulai dengan adanya tantangan ekonomi di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan adanya konsep Astacita, dan juga kemudian dilanjutkan dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, sehingga dalam konteks ekonomi masyarakat kita bisa melihat di Indonesia ini cukup perlu untuk dituntaskan dalam hal keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah konsep pengelolaan aset secara terpusat, sehingga hal ini merupakan suatu bentuk usaha untuk bisa membuat perekonomian Indonesia lebih baik dan juga lebih berkembang. Kemudian ada konsep yang dinamakan dengan Danantara, yang kita bisa melihat yaitu singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa konsep mengenai Danantara itu merupakan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai konsep ekonomi Indonesia. Dan hal ini kemudian yang menjadikan hal ini menarik adalah dalam konsepsi amandemen tersebut di undang-undang, yaitu di PP nomor 10 tahun 2025 dan Kepres nomor 30 tahun 2025 yang melihat bahwa sebenarnya regulasi mengenai ekonomi Indonesia itu perlu untuk dipertahankan. Nah, yang paling bisa kita lihat selama ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat Danantara ini suatu hal yang kemudian menjadi menarik untuk dibahas bersama, karena di dalam konteks Danantara ini mulai dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal kepemimpinannya, yaitu pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Nah, apa sih yang kemudian menjadi polemik dalam Danantara ini? Kita bisa melihat bersama bahwa yang pertama adalah konsepsi mengenai apa saja isi kebijakan atau policy yang disebutkan dalam konsep Danantara. Yaitu yang pertama adalah terkait pengelolaan aset negara, yang kedua terkait investasi pada proyek prioritas, yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat yaitu restruktur dan juga merger terkait badan usaha milik negara, yang kelima adalah tata kelola dan transparansi dalam hal ekonomi, yang keenam adalah pendanaan non-APBN, yang ketujuh adalah pembentukan supervesting BUMN, yang kedelapan adalah mengelola modal dan juga dana investasi jangka panjang. Yang berikutnya kita bisa melihat bahwa kedelapan hal inilah yang menjadikan Danantara menjadi unik untuk dibahas bersama. Lalu, apa saja keuntungan dan juga kerugian dalam konteks Danantara ini? Yang pertama, kita bisa melihat dalam konteks keuntungan, yaitu terciptanya lapangan pekerjaan.
jelas ini merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana banyak pengangguran, banyak sekali masyarakat yang belum bekerja, dan inilah kemudian menjadikan peluang usaha dalam konteks Danantara. Yang kedua adalah adanya investasi secara besar-besaran, sehingga dapat menarik terkait animo masyarakat dan juga publik untuk dapat kemudian bersama-sama menginvestasikan terkait dana mereka dalam konteks Danantara. Yang ketiga adalah meningkatkan PDB. Yang keempat adalah meningkatkan peluang ekspor hingga 657 US dollar. Dan ini kemudian menjadikan suatu tantangan bagi Indonesia sehingga bisa menjadi suatu negara adidaya yang kemudian bisa menyaingi negara-negara berkembang yang lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kinerja BUMN, kemudian mendorong inovasi dan juga teknologi yang muncul saat ini, dan juga meningkatkan likuiditas pasar seperti menarik investor asing. Sama-sama kita ketahui bersama, di Indonesia ini, investor asing merupakan salah satu hal yang cukup pelik untuk dilihat bersama, karena menimbulkan beberapa hal yang bisa menjadi sisi positif dan juga sisi negatif. Lalu, apa kerugian dari Danantara tersebut? Itu yang pertama adalah terjadinya resiko oligarki dan ketidakadilan ekonomi. Yang kedua adalah terjadinya praktek korupsi dan juga pengelolaan yang buruk. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi dalam konteks masyarakat. Yang berikutnya adalah ketergantungan terhadap investasi asing, dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik. Nah, sama-sama kita bisa melihat di sini bahwa konsep Danantara ini merupakan suatu hal yang awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat dalam konteks perekonomian di Indonesia. Lalu kita perlu melihat bersama kembali, apa sih yang kemudian menjadi kiblat utama dalam konsep Danantara? Kita perlu melihat dulu terkait siapa saja yang terlibat dalam konteks Danantara. Yang pertama adalah kita bisa melihat ada beberapa tokoh sentral yang kemudian menjadi polemik dalam konsep pendanaan di Danantara ini. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengejawantahkan terkait konsep Danantara ini didukung oleh beberapa pihak, yaitu yang pertama adalah terkait konsep direksi yang akan dibuat oleh Prabowo, yaitu Roslan Rosleni, kemudian Doni Askaria, dan juga Mualiman Hadad. Nah, sama-sama kita perlu lihat di sini bahwa tokoh-tokoh ini merupakan tokoh yang memiliki supremasi power, sehingga digadang-gadang dapat menjadi suatu sumber perekonomian dalam konteks Danantara ini. Nah, yang menjadi menarik adalah dalam konteks Danantara ini ada beberapa respon masyarakat yang kemudian muncul, ada yang pro, ada yang kontra, seperti itu. Dari mana kita bisa melihat? Kita bisa melihat dari tweetan mereka di media sosial, bahwa pada saat itu mereka menanggapi berbagai macam polemik terkait Danantara ini dengan berbagai macam hal. Nah, kita mulai dulu dari yang kontra ya. Sementara itu pemirsa, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon menggelar demo. Di sini kita bisa melihat bahwa kepercayaan masyarakat itu sudah mulai ada dalam tahapan yang mungkin perlu untuk dipertanyakan. Contohnya seperti apa? Dalam konteks kontra, itu ada beberapa pihak yang kemudian menjelaskan bahwa Danantara ini bisa jadi sebagai ancaman, gitu ya. Bisa jadi sebagai hal yang kemudian bisa merusak ekonomi negara. Kenapa seperti itu? Karena hanya akan dikuasai oleh beberapa pihak, seperti itu. Nah, yang pro, bisa dilihat di sini bahwa konteks masyarakat itu juga ada yang kemudian berpikiran bahwa dengan adanya Danantara, itu semua hal terkait ekonomi Indonesia akan bisa dijadikan sebagai satu permasalahan ekonomi yang bisa diselesaikan bersama, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa dari berbagai macam respon, yaitu pro dan kontra tadi, kita bisa melihat bersama bahwa sebenarnya ada titik-titik balik yang kemudian perlu untuk sama-sama kita perhatikan. Itu yang pertama adalah ada fenomena unik ya di sini, yaitu adanya konsep pemindahan dana dari bank swasta ya yang kemudian diterima dari perpindahan uang di bank BUMN seperti itu. Kita bisa lihat bersama kenapa kemudian ada wacana tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bahwa adanya distrust atau rasa ketidakpercayaan dalam konteks hal ini itu merupakan suatu hal yang kemudian mendorong masyarakat untuk menginvestasikan uang atau mungkin modal mereka ke bank swasta. Hal ini kemudian berkaitan juga karena dalam konsep pengelolaan Danantara itu sangat politis dan dianggap tidak relevan karena tidak adanya audit dari BPK dan juga KPK seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah munculnya ajakan melalui media sosial untuk menarik dana dari bank BUMN ke bank swasta karena dianggap itu adalah suatu cara untuk bisa menyelamatkan konteks keuangan mereka. Yang berikutnya adalah adanya kekhawatiran masyarakat apabila dividen BUMN mengalami penyalahgunaan seperti yang ada di Malaysia. Itu yang kemudian menjadi tolak ukur bahwa konsep Danantara bisa menjadi peluang atau mungkin tantangan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah masyarakat berharap adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam konteks Danantara. Sehingga berbagai macam modal, berbagai macam uang yang kemudian mereka gelontorkan itu paling tidak terjamin keamanannya. Nah, lalu yang menjadikan kasus mengenai Danantara ini menarik adalah munculnya hashtag atau seruan dalam konteks media sosial yang bisa dilihat dalam Twitter, dalam Instagram, atau mungkin dalam TikTok. Bahkan hal ini yang kemudian sama-sama kita bisa melihat. Ada beberapa hashtag yang menarik untuk kita sama-sama lihat bersama. Yaitu yang pertama adalah konteks mengenai hashtag Indonesia Gelap 2025. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kenapa kemudian muncul hashtag ini? Karena dianggap bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi yang sangat riskan. Indonesia dianggap sebagai negara yang perlu untuk segera dibenarkan dalam konteks tatanan politiknya. Seperti itu. Ada juga hashtag yaitu tarik uang. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Danantara ini kemudian direspon cukup bermacam-macam dalam masyarakat, sehingga ada yang kemudian berpikir bahwa ayo kita tarik uang kita dari bank BUMN dan kita pindahkan ke bank swasta. Kenapa? Karena adanya distrust atau rasa tidak percaya dengan konteks bank BUMN seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada hashtag Danantara. Nah, kenapa ini menarik? Karena Danantara ini merupakan program yang kemudian muncul dan diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, namun tidak dijelaskan secara rinci kepada masyarakat. Sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang kemudian mengerti dan memahami apa itu Danantara, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ada juga hashtag kabur aja dulu. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Di sini kamu nggak akan kelaparan dan kesejahteraan pasti terjamin. Maksudnya adalah masyarakat di Indonesia itu beranggapan bahwa di Indonesia ini terlalu problematik, gitu ya. Semua hal yang kemudian menjadikan masalah ekonomi, sosial, budaya itu merupakan suatu hal yang kemudian sangat problematik, sehingga mereka seolah-olah ingin kabur dulu, ingin pergi dulu, gitu ya. Kemudian supaya bisa lebih nyaman dalam konteks kehidupan bernegara seperti itu. Nah, yang terakhir ada hashtag Danantara Bangun Negeri. Kalau ini itu lebih pada konteks branding yang diberikan oleh negara bahwa Danantara ini digunakan sebagai cara untuk bisa memberikan stabilitas ekonomi pada masyarakat. Nah, lalu apa hubungan dengan konteks teori oligarki yang kemudian disampaikan oleh Jeffrey A. Winters? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konsep mengenai susunan dalam pengurusan Danantara itu memiliki suatu hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah Danantara ini merupakan suatu program yang diinisiasi dan juga dilakukan terus-menerus dalam konteks beberapa hal yang perlu sama-sama kita lihat bersama. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa konsep Danantara ini berkaitan dengan konteks mengenai teori oligarki yang kemudian kita bisa analisis dengan dua hal. Yaitu yang pertama adalah adanya penguasaan aset negara dalam bentuk pengelolaan secara mandiri. Jadi, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Winters itu menjelaskan bahwa negara ini juga perlu untuk memiliki suatu kredibilitas, sehingga ketika dilakukan secara pengelolaan mandiri, itu merupakan suatu hal yang bisa membuat struktur ekonomi negara ini akan melemah, seperti itu. Kemudian adanya relasi politik bisnis yang dikuatkan dengan dominasi oligarki dalam ekonomi Indonesia. Sudah bukan rahasia umum bahwa konteks ekonomi Indonesia ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kemudian memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, hal ini kemudian mengakibatkan munculnya oligarki-oligarki yang kemudian menjadikan Danantara ini sebagai salah satu mata penghasilan mereka yang bisa memperkaya mereka, seperti itu. Kemudian pemberian modal besar pada kelompok tertentu mencerminkan kapitalisme kronis, gitu ya. Nah, kenapa ini kemudian jadi penting untuk kita bahas bersama? Karena Danantara ini memang endingnya adalah untuk bisa memberikan stabilitas ekonomi pada pihak-pihak tertentu seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah oligarki mendapat keuntungan dari proyek adanya Danantara ini, karena dengan adanya kontrak investasi yang kemudian hanya dikelola oleh beberapa pihak saja, itu akan memberikan suatu efek yang sangat luar biasa pada perkembangan ekonomi yang ada. Nah, hal inilah yang kemudian mengerucutkan kita pada satu permasalahan utama, yaitu mengenai pemanfaatan institusi negara yang kemudian digunakan sebagai bentuk akumulasi dalam memberikan suatu bentuk pemahaman bahwa mungkin saja saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena konteks ekonomi dan juga politik Indonesia saat ini perlu untuk sama-sama kita pahami. Sehingga dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial, itu merupakan suatu hal yang sama-sama harus kita perlihatkan bagaimana proses untuk menganalisanya. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam konteks saat ini. Kita harus lebih peka, harus lebih reflektif terkait konteks yang ada di permasalahan budaya dan juga sosial di Indonesia, dan bagaimana kemudian kita bisa menganalisanya dengan baik dan benar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum